Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amin Khair AK244. Saya berharap Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa berdoa ya, ini sedang musim pancaroba yang sangat berbahaya dan memerlukan sedikit kehati-hatian. Judulnya sedia aku sebelum hujan. Maksudnya sedia payung sebelum hujan ya. Ini adalah hari ke-7 di mana story WA warga Kudus, warga Jepara, warga Pati, warga Demak dan sekitarnya dipenuhi dengan berita banjir. Namun apa salahnya Amin Khair AK244 ikut menyimpan suatu kejadian yang sangat luar biasa di awal tahun 2026 ini. Ini adalah komplek Menara Kudus yang menjadi ikon dan juga identitas kota Kudus, kota wali yang dulu dibangun oleh Sunan Kudus dan Kiai Telingsing, di mana ciri khasnya adalah toleransi dan perdagangan, sehingga muncul istilah Gus Jigang, bagus, pinter ngaji, dan pinter dagang. Komplek menara ini dulunya sangatlah sulit untuk dijangkau banjir. Sehingga kalau Anda misalnya kumpul-kumpul di pasar atau di warung kopi, terus iseng-iseng menanyakan, bagaimana Bung, kebanjiran apa enggak? Maka untuk warga sekitar situ pasti menjawab, kalau tempatku banjir 1 mata kaki saja, maka rumahmu akan tenggelam sampai ke ujung gendengnya. Jawaban yang bernada candaan dan disambut senyuman, namun nyatanya adalah menari-nari di atas luka. Gimana tidak ada temannya kebanjiran, dia malah ngomong seperti itu. Seperti kuda sedang bertugas, di mana dia pakai ikat pinggang dan kacamata, tapi lupa pakai celana. Dia tidak tahu siapa yang ngatur hujan. Lebih parah lagi, ada yang sok-sokan nyantol-nyantol nama wali. Mbah Sunan itu tidak mungkin salah memilih lokasi. Duar, pernyataan yang seolah-olah kita mendengar suara ledakan trafo saat hujan gerimis karena konslet. Ya, ini memang salah satu varian bencana yang mengiringi suasana banjir dan tanah longsor. Jadi ada 3 varian bencana saat ini. Sok-sokan nyantol-nyantol nama wali. Mbah Sunan itu tidak mungkin salah memilih lokasi. Duar, seperti melihat petir di siang bolong. Sepertinya dia itu santri, cucu wali, tapi memakai peci dan anteng-anteng di kuping kanan kiri. Baru bayangkan aja sudah bikin geli. Ini adalah tampilan kota atas. Ini tepatnya di Desa Rahtawu. Ini rumah milik pesepak bola, ya termasuk legendaris Persikupunya, Bang Ribut Wahidi. Ini rumahnya terkena longsor. Kalau melihat keadaan cuaca saat ini, Kota Kudus itu mirip film Dono Warkop itu loh. Atas boleh, bawah boleh. Yang atas boleh kena longsor, yang bawah boleh kena banjir. Banjir mengajakmu untuk terus berpikir, dan tanah longsor mengajakmu untuk terus Anda pasor. Jangan sombong kepada sesama, jangan sombong kepada alam. Ini adalah pintu air Tambak Lulang di Desa Jatikulon. Dulu sebelum kita mengenal kompor gas dan galon warna hijau yang suka meletus seperti balon hijau itu, ini adalah tempat untuk adu keterampilan melempar jangkar, di mana di bawahnya akan ada ranting-ranting yang bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Tapi sekarang kayu-kayu itu hanya menjadi sampah yang mengganggu. Dan yang ini adalah banjir yang terjadi di daerah, ya boleh dikatakan ini masih perkotaan ini, atau di daerah Ngembal, Kecamatan Kota, ke timur sedikit sudah masuk Desa Ngembal ini. Memang di luar Kecamatan Kota, tapi suasananya sudah persis kota, tapi nyatanya ya sudah kena banjir juga. Ini video diambil dari tempat ibadah, dari lantai masjid kampung. Nah, ini banjirnya seperti ini. Biasanya ini cuman banjir bandang, tapi ini lama sekali ini.
kiriman dari Kali Piji, Dawe. Lihatlah ekspresi anak-anak ini. Saking kotanya mereka tidak susah adanya banjir. Justru dianggap seperti waterboom raksasa. Berikut ini adalah video asli dari anggota Destana, Desa Tangguh Bencana, yang melakukan penelusuran korban laka air. Dari klip video ini dapat ditarik kesimpulan atau benang merah. Ternyata di setiap pintu air, di setiap kaki jembatan atau di tempat tikungan-tikungan air itu pasti terdapat kayu-kayu yang hanyut. Meskipun tidak sebesar yang ada di Pulau Sumatera, tapi banjir ini tetap membawa kayu. Kalau ditanya itu kayu siapa? Kan sudah ikut banjir. Ya jawabnya, ya kayuku ya kayumu, ya hayuku ya hayumu, ya hayu ya koyum. Ternyata banjir ini tidak cuma mengajak berpikir, tapi banjir ini mengajak berzikir, ya hayu ya koyum.